orang yang menempatkan Tuhan sebagai fokusnya. Firman Tuhan berkata dia mengerti bahwa itu adalah kasih karunia. Dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Karena itu kasih karunia. Siapa yang sadar bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik bagi hidup kita? Mari lihat kebaikan Tuhan setiap hari. Tapi seringkali cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Tuhan. Kita melihat hal-hal yang jasmania. Tapi Tuhan melihat hal-hal yang rohania. Yang di dalammu. Bapak hamba berdoa, biar pagi hari ini, di ibadah kedua, mari Tuhan bicara bagi setiap kami. Buat kami melihat setiap kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Kami butuh firman yang hidup. Paulus berkata, aku memberitakan firman dengan kekuatan roh, bukan dengan hikmat manusia. Dan di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, beri kata-kata sederhana, wahyukan akan firman-Mu, dan firman-Mu mencelikkan mata rohani kami, firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membuat kami mengenal siapa Kristus, dan siapa kami di dalam Kristus. Dan di dalam nama Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Dan terima kasih buat hari ini undangan yang diberikan, kesempatan saya permisi. Boleh melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Gembala Saudara 2 kali ke gereja kami di Makassar. Perkenalkan, nama saya Joseph Henry Gomulia. Saya punya seorang istri namanya Wendy Gomulia, kami seumuran. Sekarang usia saya sudah 53 jalan 54 dan istri saya juga sama. Dan kami dikaruniai seorang anak, Ivan Henry Gomulia. Dan berusia 29 tahun. Udah menikah dan bersyukur bahwa anak kami bukannya gembala sidang, bukan hanya pengusaha tapi juga menjadi youth pastor di gereja. Buat hamba Tuhan, melihat anak-anak bisa melayani Tuhan itu sebuah anugerah. Dan saya melihat anak Pak Reza Solihin bersama anak mantu boleh melayani, boleh berikan tepuk tangan, beri semangat pada anak-anak muda. Bisa memberikan hidupnya, menangkap panggilan Tuhan. Itu adalah anugerah. Amin? Amin, saudara. Dan terima kasih buat semua para pemimpin. Ya, para diakan yang sudah mempersiapkan ibadah, ini penuh sesak. Dan saya memberi salam buat yang live streaming. Saya percaya bahwa ada juga berkat khusus spesial buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti sosial media live streaming ini. Dan Tuhan firman yang sama juga izinkan masuk dan menjamah setiap kita. Baik, di satu hari ini saya khotbah 3 kali, jam 7, 9.30 hari ini, dan sebentar jam 12. Sebenarnya dengan tema yang sama, tapi isinya berbeda. Yaitu peganglah visi Tuhan. Tapi di ibadah kedua ini, jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir tahun ini agar saudara mempersiapkan diri, mencari Tuhan sungguh-sungguh, menundukkan tubuhmu, ambil puasa, kalau perlu berdoa untuk mencari visi Tuhan tahun depan. Sebab orang yang hidup di dalam visi, yang memegang visi akan sangat berbeda. Itu saya sudah bicarakan di ibadah yang pertama. Tapi saya rindu untuk kita masuk satu hal, yaitu bahwa apa yang saudara lihat, apa yang saudara tahu akan masa depanmu, itu yang akan saudara lihat. Makanya penting sekali untuk punya vision.
Karena apa yang saudara lihat menentukan akan masa depan saudara. Tapi sayang sekali ada banyak orang kemudian kehilangan visi. Atau tidak berjalan dalam visi. Atau tidak mengetahui visi. Dan buat saudara yang masih baru belajar tentang bagaimana visi Tuhan atau apa. Saudara masuklah ke dalam visi gereja. Di GBI, IRC, Sawangan ada visi yang Tuhan tetapkan. Dan saudara masuk ke sana, di dalam visi itu, saudara datang kepada para hamba-hamba Tuhan, dan saudara bagaimana untuk terlibat di dalam visi Tuhan. Baik, saya akan lihat Kejadian 13 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 13 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Terjemahan The King James-nya menulis itu begini, saudara. Jika Anda dapat melihat masa depan yang mulia, Anda dapat memilikinya. Oke. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan kepadamu. Background daripada ayat ini, sebelum Abraham diberi firman ini, dia harus rela untuk memberi kesempatan kepada Lot yang memilih untuk berpisah dari Abraham. Padahal firman Tuhan berkata dia diberkati karena Abraham. Oleh sebab itu jangan pernah lupakan bahwa saudara diberkati. Kadang-kadang begini saudara. Kalau saudara tertanam di sebuah gereja dan Anda sudah bertumbuh, jangan cabut-cabut saudara. Karena kebetul ada gembala, ada pendoa, ada orang-orang yang berdoa buat saudara yang Anda nggak tahu. Sadarilah kalian anak-anak muda, jangan merasa sombong. Oh yo saya diberkati itu karena saya hebat. Hei, ada orang tuamu yang berdoa. Amin. Ada ibumu yang berdoa. Amin. Mungkin dia sederhana tamat SMP, SMA, engkau S2, dan engkau punya karir yang luar biasa. Tapi ingatlah selalu bahwa ada orang yang berdoa. Dan karena orang tuamu lah, maka engkau akan diberkati. Tuhan punya hitung-hitungan. Sepertinya Lot itu punya banyak berkat dan banyak gembala-gembala. Tapi dia nggak sadar bahwa dia diberkati karena Abraham. Jadi Tuhan punya hitungan untuk harga yang dibayar. Anak saya seringkali bicara pada saya seperti ini. Kalau ketika dia menentukan sebuah, membangun sebuah restoran atau tempat atau apa. Dia berkata, Papa, tolong Papa yang pergi lihat keliling. Tempat yang mana? Ini ada 10 pilihan. Kenapa bukan kamu nah? Dia berkata gini, saya mengerti satu hal. Bahwa sampai hari ini saya diberkati karena Tuhan dan karena Papa. Wow, waktu saya dengar hal ini, saya tidak ingin jadi seperti Lot yang tidak sadar bahwa itu berkat dari orang tuanya. Saudara, Lot sayang sekali sehingga dia melihat Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Jadi orang punya 2 penglihatan. Pertama mata jasmani, dia lihat begitu kaya, begitu makmur, berkubu-kubu. Semua yang bisa dianalisa, dipikirkan, dilihat oleh mata jasmani. Itu yang dilihat oleh Lot. Dan begitu juga kebanyakan orang-orang dunia melihat. Orang-orang dunia hidup berhitung. Tapi pagi hari ini saya ingin membuat saudara melihat bahwa ada keistimewaan, ada vision yang saudara harus hidupi. Dan ketika saudara menghidupinya hal ini, saudara akan berbeda dengan dunia. Saudara akan jauh lebih unggul dari mereka. Dari berbahagialah saudara yang hadir
pada ibadah hari ini. Dan saya berdoa saudara Firman ini benar-benar masuk dalam hidupmu. Karena ini yang kami juga hidupi. Jadi tidak pernah bahwa oh iya bisa berhasil karena kekuatan kami. No, semua karena Firman. Semua karena Tuhan. Amin. Apa yang kau lihat. Dan setelah Lot meninggalkan, Tuhan Abraham naik ke atas gunung. Dan Tuhan berkata, kau seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang dilihat Abraham? Apakah dia nggak pernah melihat negeri itu? Apakah dia nggak pernah naik ke gunung itu? Saya yakin dia pernah lihat. Tapi ketika vision datang, cara dia melihat yang tidak pernah dia bisa lihat. Mungkin yang dia lihat masih gunung-gunung, batu-batu, tanah yang tandus. Tapi ketika ada vision, Tuhan bisa mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Tuhan bisa mengubah tanah yang tidak ada air menjadi punya sumber mata air. Diangkat batu-batunya. Saudara, apa yang saudara lihat hari ini? Pertanyakan ke diri saudara, apa yang saudara lihat buat keluargamu, buat bisnis saudara, buat masa depan saudara, buat tahun depan, apa yang saudara lihat? Sayang sekali ada banyak orang tidak bisa melihat. Pertanyaannya, mengapa? Kalau saudara mau jujur, seringkali yang saudara lihat adalah pakai mata jasmani kita. Yang saudara lihat tentang pasanganmu, yang saudara pikirkan, yang saudara rasakan adalah semua di jiwa. Yang saudara bisa lihat. Saudara nilai dari itu. Tidak, saudara. Saya ingin saudara masuk seperti yang apa yang kau lihat itu. Kau lihat akan kuberikan kepadamu. Dan cara kita harus melihat, yaitu dengan iman. Bagaimana Pak melihat yang iman? Dengan hatimu. Tadi pagi saya banyak mengupas hal ini. Dan ada banyak orang, hatinya itu rusak. Kecewa, marah, pahit. Dengan berbagai macam alasan. Dan akhirnya matanya itu buta. Dia nggak bisa melihat. Dia nggak bisa melihat rencana Tuhan. Dia nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia akan punya 1001 alasan. Kenapa? Karena hatinya rusak. Hatinya tawar, hatinya marah, kecewa. Dan apabila iblis berhasil membuat hati orang seperti itu, maka mata imannya tidak akan bisa melihat. Lot termasuk itu. Dia nggak bisa melihat bahwa dia diberkati karena Abraham. Dan dia kemudian menilai Abraham itu tidak baik. Sehingga dia rela memisahkan diri. Sebesar apa sih kerajaan surga? Surga itu tidak terbatas. Dan surga itu tinggal di dalammu. Yaitu Kristus ada di dalam kita. Karena ini adalah baitnya. Jadi jangan buat itu sempit. Jangan buat itu Tuhan tidak bisa tinggal. Karena engkau penuhi dengan sampah. Tuhan tidak tinggal lagi dengan buatan tangan manusia. Dia tidak hidup dengan apapun. Tapi dia tinggal di dalam saudara. Jadi pastikan hari ini. Waktu saudara duduk, sembuhkan hatiku Tuhan. Yang marah, yang kecewa, yang tawar. Karena cara saudara memandang kehidupan hanyalah cara
Yaitu dengan berapa banyak berkat, berapa banyak uang, berapa banyak doa yang saudara dijawab, berapa banyak, oh saya pergumulan saya enggak habis berhenti Pak. Pak Hendrik, satu belum selesai ada lagi dua. Dua belum selesai ada lagi tiga. Tiga belum selesai lagi ada empat, ada lima, ada enam. Sepertinya Tuhan di mana? Saudara, kalau hatimu sembuh hanya dengan satu firman, semua masalahmu selesai. Saudara, oleh sebab itu, saudara tidak bisa menyembah kalau hatimu pahit. Keadaan boleh memahitkan, tapi pilihan untuk tidak pahit adalah pilihan saya dan saudara. Keadaan boleh mengecewakan, keadaan boleh membuat engkau marah. Orang-orang di sekitarmu mungkin buat orang kecewa, tapi pilihlah untuk tidak kecewa. Ya, itu sebuah pilihan. Agar engkau bisa melihat. Jangan izinkan kehidupan Kristen agamawi. Senang di gereja, wow, penuh suasana surgawi. Tapi sampai di rumah penuh dengan neraka. Sampai di pekerjaan penuh dengan ini. Saudara, no. Tuhan bertata di dalammu. Engkau bisa mengubah setiap kondisi. Bahkan sekalipun orang berkata suamimu buruk, jahat, engkau tetap bisa punya pandangan yang baik terhadap suami yang jahat. Kalau hatimu itu benar. Hatimu itu tetap mengasihi dan mengampuni. Saya tumbuh dengan papa saya sebelum bertobat. Ketika saya kecil dicambuk pakai kayu, saudara. Itu belum menjadi Kristen. Tapi mama saya dari kecil sudah percaya, ajari kami. Jangan pernah hakimi papamu. Karena kamu bukan seorang ayah. Hormati, kasih. Saya melihat mama saya dibentak. Saya melihat mama saya hampir digebrak mejamu, dipukul. Dan saya tumbuh dengan marah. Tapi mama saya berkata, hormati papamu. Dia papa yang baik. Saya berkata, bagaimana bisa? Yang kerja adalah mama. Yang cari uang adalah mama. Sementara papa enggak kerja. Tapi mama saya selalu menyayangi dan mengasihi. Ingat, Tuhan bisa mengubah papamu. Kasihi papamu. Saudara, segala sesuatu Anda harus lihat secara firman. Pandangan mata saudara harus seperti Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, berpikirlah seperti Kristus berpikir. Pikirkan semua yang baik, yang benar, semua yang adil, semua yang patut dipuji. Bukan berarti keadaannya seperti itu. Justru seringkali keadaannya kebalikan dari itu. Dan Anda harus memilih untuk melihat secara firman Tuhan setiap keadaanmu. Itu maksudnya. Karena saudara hidup dengan bukan apa yang dilihat oleh mata. Jadi saat itu ketika Abraham, Tuhan berkata, aku akan kuberikan kepadamu. Abraham melihat sesuatu. Dan saya berdoa, sebelum Anda pulang, saudara, Tuhan mengubah cara saudara melihat. Saudara bukan melihat dengan mata jasmani, tapi saudara melihat dengan mata iman. Amin. Kolose 3 ayat yang kedua. Saya langsung terjemahan The King James-nya. Tetaplah kasih sayangmu pada hal-hal yang di atas, bukan pada hal-hal yang di bumi. Kasih sayang saudara pada perkara-perkara yang di atas. Fokus saudara pada perkara-perkara yang di atas. Dan bukan pada perkara-perkara di bumi. Saudara, mata saudara harus tertuju pada perkara yang di atas. Bukan pada perkara-perkara yang duniawi. Waktu fokus saudara pada perkara di atas.
semuanya akan menempati tempatnya. Waktu yang utama dalam hidup saudara, fokus saudara adalah Tuhan, maka berkat itu hanya mengikuti. Jadi kembalikan fokus saudara di akhir tahun ini. Kita akan masuk 2025. Kalau mungkin selama ini fokus saudara bukan pada perkara yang di atas, arahkan dirimu. Kalau bagi saudara yang sudah fokus pada perkara yang di atas, lebih lagi untuk fokus pada perkara yang di atas. Saudara, maka firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Fokus saudara pada perkara yang di atas. Semuanya akan ditambahkan. Artinya apa? Tuhan mengatur waktu fokus saudara pada Tuhan, maka segala sesuatu itu ditambahkan. Diatur oleh Tuhan. Disediakan oleh Tuhan. Dibuka oleh Tuhan. Dikoneksikan oleh Tuhan. Dikirim oleh Tuhan. Bukan berarti saudara tidak kerja. No. Bukan berarti saudara tidak kerja keras. No. Orang yang menempatkan Tuhan sebagai fokusnya. Firman Tuhan berkata dia mengerti bahwa itu adalah kasih karunia. Dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Karena itu kasih karunia. Jadi bukan berarti orang, oh ya saya fokus dengan Tuhan. Kalau begitu saya tidak usah kerja. Saya ngopi aja, ngeteh aja, jalan-jalan saja. No. Tidak seperti itu saudara. Tujuanmu itu apa? Tuhan menempatkan saudara di pekerjaan, di bisnis, di kantor saudara. Kalau fokus saudara pada Tuhan, maka prestasi saudara harus lebih dari orang lain. Sebab nilai firman itu bekerja di dalam saudara. Amin. Jadi pastikan bahwa visi saudara adalah mengenai perkara-perkara yang di atas. Saya punya sebuah pengalaman, satu kali, saya 20 tahun lebih yang lalu, saya pergi ke sebuah negara Afrika Selatan, kota Cape Town, ibu kotanya. Saudara, itu kota yang begitu cantik, di depan tempat kami tinggal itu, jadi dia bukit, di bukit itu, tapi dekat sekali di sana laut bebas, ada lumba-lumba, ada ikan paus, ada ikan hiu, saudara ada dolphin yang sangat banyak, dan begitu indah. Tapi yang saya ingin cerita ada sebuah rumah, wastafelnya, klosetnya terbuat dari emas. Rumah itu begitu cantik, begitu mahal, begitu kaya. Dan ketika saya melihat ini, kemudian seperti Roh Kudus bicara di hati saya, bahwa di surga itu jauh lebih indah. Amin? Di surga jauh lebih indah. Mari lihat 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Telah disediakan mahkota kebenaran. Waktu saya melihat semua kemewahan itu,
itu hanya kecil sekali. Tidak sebanding dengan kemuliaan mahkota kebenaran yang disediakan. Jadi jangan terlalu fokus pada dunia, fokuslah pada perkara-perkara di atas. Sebab saudara tidak akan bawa hotelmu yang besar, rumahmu yang besar. Tuhan akan berikan, tapi fokus saudara harus pegang di atas. Kita dari debu akan kembali jadi debu. Tidak bawa apa-apa. Jadi kalau fokus saudara perkara-perkara duniawi, saudara kehilangan. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa saudara jangan bekerja. Harus bekerja. Harus, sebab di sana saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberikan mahkota kebenaran. Itu dikaruniakan buat setiap kita yang memelihara iman hingga akhir. Jadi perhatikan saudara bahwa Paulus bilang begini, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Tadi pagi saya sedikit memberi sebuah perumpamaan, saya coba ulangi. Saudara, ada yang mau beli ini 1 juta? 1. Saya kasih 2 lah. Ini air putih, aman saudara, bisa dibeli di toko juga. 3, 1 juta. Ada yang mau beli? Kalau ada, coba kasih saya. Kenapa? Kenapa nggak mau beli? Hah? Mahal. Karena 1 juta, nilai 1 juta dibanding dengan air itu rasanya mahal. Tapi siapa yang mau beli 1 juta rupiah dan kemudian seandainya Hotel Margo, tempat saya menginap, atau mall, ada yang mau beli 1 juta? Semua pasti mau. Kenapa? Murah. Jadi seperti ini saudara, nilai 1 juta itu yang saudara bayar. Kalau saudara lihat ke dirimu, ke pergumulanmu, rasanya berat, penderitaan ini ke dunia, saudara rasanya berat. Wah, pikul salib berat pak, menderita berat pak. Saudara, seperti yang saudara mengasihi diri, wah kenapa saya pikul salib, begitu berat ikut Yesus. Kenapa? Karena pengertian kita salah. Salib yang kita pikul bukan salib kita sudah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Dan karena Yesus sudah memikul salib saya dan saudara, saudara dimampukan untuk memikul salib orang lain. Salib suamimu yang galak, salib istrimu yang cerewet seumpama, tapi di sini nggak ada, semua baik-baik. Salib anakmu yang masih nakal. Karena saudara ada pelayan Tuhan, saudara adalah kor, saudara adalah penjemput tamu, saudara adalah anggota jemaat, saudara adalah orang Kristen. Pikulah salib dan semua orang harus memikul salib. Dan begitu Anda memikul salib untuk tujuan kerajaan surga, mahkota kebenaran, saya mau tanya, ringan apa berat? Ringan, murah. Ini yang Paulus bilang, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak sebanding. Jadi hari ini kalau saudara masih ada pergumulan, saudara sedang bayar harga untuk seseorang, mengucap syukurlah karena apa yang saudara bayar itu masih murah dibanding kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah sampai keluargamu bisa diselamatkan, sampai saudaramu mengenal Kristus. Amin. Tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Ada mahkota kebenaran yang disediakan buat setiap kita.
Jadi, dan kita nggak selalu menderita, bukan? Tapi kalau ada salib, lakukan itu. Pikul itu. Karena dengan itu, orang bisa melihat saudara adalah murid Kristus. Saudara harus mengasihi orang yang berbuat jahat. Saudara harus mengasihi orang yang merugikan engkau. Saudara harus mengampuni, padahal dia sudah berkali-kali berbuat jahat padamu. Supaya apa? Kristus dipermuliakan. Tapi kalau saudara sambil pikul salib dan marah, itu enggak pikul salib. Saudara pikul salib, kecewa, saudara tidak pikul salib. Saudara pikul salib sambil menggerutu, berantem sesama pelayan, itu saudara tidak pikul salib. Salib itu ada dan selalu ditawarkan setiap saat, dan kita kadang nggak tahu. Tapi pikullah salib, karena fokusmu adalah pada perkara-perkara yang di atas. Pikullah salib karena fokusmu pada Kristus. Pikullah salib karena yang saudara pandang adalah Kristus di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 22. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 22. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Cuma kadang, Pak, orang Kristen karena duit berantem suami istri. Kasihan, itu bakal dimakan ngengat dan karat. Istrimu adalah tubuhmu sendiri, bukan orang lain. Berantem dengan anak karena duit. Berantem dengan sesama saudara, orang tua karena duit. Karena harta. Itu dimakan dengan ngengat dan karat. Itulah orang yang tidak punya visi. Sebab visi saudara haruslah pada perkara yang di atas. Yang tidak dapat dicuri. Amin. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, dan di surga ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Halo. Jangan kumpulkan hanya harta di bumi. Saya selain gembala sidang, Tuhan percayakan restoran-restoran. Puji Tuhan hari ini ada beberapa, 20 lebih. Dan setiap restoran kadang-kadang 40-50 orang karyawan. Jadi udah 1000-an lebih. Tapi saya selalu memberi visi menempatkan anak-anak Tuhan di sana. Dan berkata, engkau harus memenangkan mereka. Engkau harus menjadi saksi. Menjadi terang dimanapun kau berada. Ngengat dan karat dapat mencuri, membongkarnya. Tetapi kalau saudara punya visi harta kerajaan sorga tidak dapat dirusak. Ayat yang ke-21, karena dimanapun hartamu berada, di situ hatimu berada. Tanyakan saudara, hartamu di mana? Kadang-kadang suami memaki istrinya karena uang. Hartanya sedang di uang. Dia tidak akan memaki istri karena uang kalau hartanya buat kerajaan surga. Kadang-kadang istri memaki suaminya kalau suaminya tidak membawa uang atau tidak mengabulkan permintaannya. Kenapa? Karena hartanya, Anda jawab sendiri. Koreksi diri kita. Hartaku ditaruh di mana sih? Firman itu aplikatif, saudara. Mencerminkan kita ini di mana. Bahkan para pelayan
para hamba Tuhan harus menanyakan itu. Saya tidak jarang mendengar saudara orang-orang yang bicara ke saya dan dia bilang begini, Pak, kenapa orang dunia lebih banyak hartanya daripada kita orang percaya? Kenapa mereka lebih banyak uangnya daripada kita? Saya berkata tidak heran. Kenapa? Karena dunia ini masih milik kuasa kegelapan. Oleh sebab itu ada banyak dosa dan iblis bisa memberikan, bahkan tawaran itu diberikan kepada Yesus, aku akan berikan seluruh dunia ini asalkan kau sujud menyembahku. Jadi jangan heran kalau ada orang lain lebih banyak hartanya daripada saudara. Orang pergi Gunung Kawi, orang pergi gunung ini, orang pergi menyembah berhala, pergi dukun ini, pergi itu. Tetapi ujungnya kebinasaan. Anda dan saya menjadi diberkati karena hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Bukan hanya hartanya yang banyak. Itu orang yang diberkati. Saudara, di mana harta saudara? Coba tanyakan diri kita. Apakah sungguh hartamu Tuhan? Maka di hati saudara benar-benar Tuhan. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi mata saudara adalah pelita bagi seluruh tubuh saudara. Jadi kalau saudara punya vision, apa yang saudara lihat, itu yang saudara akan nikmati, dapatkan. Abraham bisa melihat hanya sebuah tanah yang kosong. Tapi hari ini, tanah itu menjadi tanah yang begitu diberkati. Kalau saudara pergi ke Israel, di sekelilingnya tandus. Tapi di Israel itu tanah itu begitu subur. Bahkan ada banyak padang gurun. Kemudian menghasilkan buah-buahan yang di tempat lain tidak ada. Begitu subur dan diberkati. Karena ada seorang Abraham yang percaya dan dia berkata, keturunanmu akan aku berikan tanah ini. Saudara, kalau Abraham kecewa, marah dengan Lot, berantem dengan Lot, apakah dia bisa melihat itu? Enggak mungkin. Tapi Tuhan sanggup menggantikan. Tuhan sanggup memberikan. Waktu mata rohani saudara bisa melihat rencana Tuhan yang begitu ajaib atas hidupmu. Saya tutup dengan firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Amin. Tertuju pada diri kita, masalah kita, perusahaan kita. No. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Jadi kalau fokus saudara adalah Yesus. Sayangnya begini, orang itu hanya fokus pada Yesus di gereja. Orang itu hanya fokus pada Yesus ketika dia menyembah. Ketika dia beribadah. Tapi dari kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangganya pun harusnya fokusnya pada Yesus. Ketika di perusahaan, di pekerjaan saudara, fokusmu pada Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Gambar Yesus. Aplikasi. Engkau hidup di dalam gambar. Terjemahan yang lain itu menulis tentang bahwa kemuliaan Tuhan. Dan dalam gambar Kristus itu terpancar keluar. Waktu saudara fokus pada Yesus. Mari lihat. Yang memimpin kita dari dalam iman dan kepada membawa kita
itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, haleluya, yang sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terjemahan yang lain begini, saudara gambar Kristus. Membawa saudara memikul salib dan melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang melihat ada perbedaan tuh antara saudara dengan yang lain. Saudara bisa melihat itu? Ada orang yang jahat di kantormu. Ada orang yang korupsi. Tapi Anda tidak mau. Karena Anda sedang pikul salib. Anda menjadi berbeda. Karena Anda tahu ada gambar Kristus. Ada Kristus. Orang-orang harus melihat Kristus. Kemuliaannya ada di dalammu. Jadi ketika saudara kerja. Menjadi berbeda. Karena ada gambar Kristus. Ada Kristus kemuliaannya. Dan itu yang akan membawa saudara from glory to glory. Karena fokusmu perkara di atas. Apa yang disodorkan iblis, oh ini cepat pakai cara begini. Anda tidak mau. Karena fokusmu perkara di atas. Firman Tuhan menjadi filter. Menjadi pagar. Firman Tuhan menjadi pelita dalam kakimu. Menuntun setiap langkah. Saudara, engkau sepertinya terbatas. Tapi engkau dipagari oleh Tuhan dan akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang akan melihat Kristus. Ya kita nggak sempurna, kita masih manusia. Tapi percayalah, kalau saudara melakukan itu dari hati, dengan iman, orang akan melihat dan merasakan itu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kinarabaka shikina takayashan. Shikinarabaka. Coba tanyakan kepada diri saudara. Mata saudara fokus pada siapa? Mari jujur saudara. Kalau selama ini matamu fokus pada duniawi. Minta ampunlah karena dia mengampunimu. Ada beberapa orang yang berbeban, saya merasakan ketika masuk. Ada beban yang sangat berat. Kenapa? Karena kau salah fokus, nak. Mari fokus pada Tuhan. Fokus pada Yesus. Fokus pada perkara-perkara yang di atas. Maka engkau akan lihat Tuhan bekerja. Tuhan bukan hanya ingin memberkatimu, tapi dia ingin engkau menjadi dampak. Jangan ambil tawaran uang, apapun harta dari iblis. Dengan cara yang di luar firman Tuhan. Karena ujungnya akan membawa engkau jauh dari Tuhan. Kunarada kata kayasyan. Kuno rebekene takayasyan. Kata kaya sana kunore, yuk mari sembah Tuhan. Kunora bakata kaya sana sukore beke
kenatauku kenarana kaya sana. Tuhan, kau kekuatan kami. Tuhan, sembuhkan hatiku, pulihkan, basuh dengan darah-Mu. Ampuni selama ini cara pandangku yang salah. Ampuni selama ini fokusku pada dunia, pada harta, pada uang. Hari ini kembalikan fokusku pada Engkau, Tuhan, supaya tahun depan aku dapat melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Syukur dipikirna tak kaya sana. Tuhan menaruh sesuatu di hati saya. Saya tahu ada banyak orang yang sudah kehilangan vision. Dan ada banyak orang yang sepertinya mungkin keadaan di luarmu baik-baik, tapi ada pergumulan yang berat yang kau alami. Engkau sedang merasa seperti di ujung tanduk, melewati masa-masa yang sulit. Hari ini Tuhan hadir di sini. Amin. Tuhan ingin membawa engkau melihat kemuliaan Tuhan. Dan buat saudara untuk minta visi yang baru yang dari Tuhan untuk tahun depan. Dan Tuhan pulihkan hatimu. Bolehkah engkau maju ke depan? Dan kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Tolong dengan cepat, kita gak punya waktu yang banyak. Saya minta izin tadi kepada para pemimpin. Tolong maju dengan tepat. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Syukur apa karena tak kaya sana. Syukur apa karena tak kaya sana. Penuhkan hatiku dan jiwaku. Mari hamba-hambanya, ada yang lain jangan. Mari datang rendahkan dirimu, hanya sejauh doa. Setiap Waktu, mari hamba-hambanya berdoa. nyatakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
Konarabaka sheke. Siapa yang minta vision tahun depan? Boleh angkat tangan saudara. Konaharamakana. Saya rindu untuk kita menyembah. Biarkan saya merasakan open heaven. Open heaven. Langit yang di atas tempat ini terbuka. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami minta vision dari Engkau Tuhan, buat pelayanan, buat hidup kami, buat bisnis, di dalam nama Yesus. Kodore beke de takana toko. Silakan sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sekenara bakana takaya shanda. Kodore beke de teke. Kenara nataka. Shokore beke de teka. Yes Lord. Shakara nataya shanda. Kodore beke de teke. Syokora Pakataka Shana. Terbuka. Lihat di dalam nama Yesus. Lihat seluruh tempat ini akan kuberikan kepadamu. Lihat, aku yang mengangkatmu di dalam kemuliaan. Aku yang akan mempromosi setiap engkau. Aku yang mengubah setiap keadaan. Aku yang membuat terobosan. Tuhanlah yang menerobos. Tuhanlah yang ganti berperang. Tuhanlah yang memberi tuaian. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Sekere peke notomo. Kodara natakaya shana. Kodore beko notoko. Yes Lord. Sekarang takaya shana. Beberapa orang terlilit dengan utang. Bahkan ada yang rumahnya hendak disita oleh bank. Don't give up. Jangan menyerah. Sebab Tuhan sanggup menolongmu. Saya datang hari ini. Saya tidak sedang berkata-kata dengan perkataan manusia. Tapi kita memegang akan firman Tuhan. Dan saya menjadi saksi di mana Tuhan sanggup memberkati. Buat saudara yang ingin pemulihan dalam ekonomi, yang boleh angkat tanganmu. Ketika Tuhan memberkatimu, jangan fokus pada berkatnya. Fokus pada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan, tapi justru melayani lebih sungguh-sungguh. Jangan tinggalkan ibadahmu, tapi justru beribadah lebih sungguh-sungguh. Berjanjilah di hadapan Tuhan dan mintalah kekuatannya, anugerahnya. Boleh angkat tangan saudara, jangan malu-malu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kami mengangkat tangan Tuhan. Berkati setiap jemaatmu. Engkau Jehovah Jireh. Engkau menyediakan segala yang dibutuhkan. Engkau yang memulihkan. Engkau yang membebaskan dari setiap hutang. Dan di dalam nama Yesus, karena Engkau sudah memberi kami visi untuk fokus pada perkara-perkara yang di atas, kami mengerti mengapa Engkau memberkati kami, untuk kami menjadi bendahara kerajaan surga, untuk kami menjadi berkat, untuk kami menjadi pemberi-pemberi yang akan menjadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan, buat gereja, buat keluarga, buat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan di dalam nama Yesus,
pemulihan itu terjadi. Kirimkan dari utara, selatan, timur, dan barat. Terbukalah, open doors Lord. Terbukalah pintu-pintu yang tertutup, pintu-pintu yang berabad-abad. Terbukalah dalam nama Yesus. Setiap roh kemiskinan itu diputuskan, setiap kutuk itu diputuskan pada setiap anak-anakmu. Bukan hanya yang hadir di tempat ini, yang ikut live streaming juga. Di dalam nama Yesus diputuskan setiap kutuk, dan Tuhan menggantinya dengan berkat. Sebab Tuhan sudah menanggung setiap kutuk itu, dan kami menerima berkat yang dari Kristus. Shirabakasyak.